Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Visi dengan NIM 210210502035 dari kelas Tekom E, Program Studi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Melalui video kali ini, saya akan melakukan simulasi untuk memenuhi ujian akhir semester genap saya tahun ajaran 2021-2022 mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini sudah ada modul. Di sini terdapat topologi yang telah dibuat, di mana pada topologi ini terdiri dari router lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan ada router gedung. Pada router lantai 1 terdapat 3 PC dengan network address 192.168.10.0. Kemudian pada lantai 2 dengan jumlah PC 2, network address 192.168.20.0. Selanjutnya pada lantai 3 dengan jumlah PC ada 6. Di sini ada 4 PC dan 2 laptop dengan network address 192.168.30.0. Kemudian di router gedung dengan network address 112.13.10.0 dan terdapat FTP server dan DNS server. Nah, di sini saya akan menggunakan tool Cisco Packet Tracer untuk membuat konfigurasi pada topologi ini. Untuk soal yang pertama, di sini sebelum memberikan IP address secara statis ke setiap PC, saya akan melakukan subnetting menggunakan teknik VLSM sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing jaringan. Di sini saya sudah membuatnya. Konfigurasi router dengan VLSM. Pada lantai 1, IP address yang digunakan 192.168.10.0 dengan jumlah PC 3 dengan alokasi IP 8 yang dimana terdiri dari 6 host. Jadi 2/3 dikurangi 2 sama dengan 6. Prefix yang digunakan itu /29, yang dimana /29 itu sama dengan 255, 255, 255, 248. Ini. Jadi yang dihitung di sini yang 2/3 dari 3 0 di belakang. 2/A dikurang 2. Selanjutnya pada lantai 2 dengan IP address 192.168.20.0. Jumlah PC 2, alokasi IP yang digunakan sama dengan lantai 1 yaitu 8 dengan 6 host. Sama juga yaitu 2/3 dikurang 2 kurang sama dengan 6. Prefix yang digunakan yaitu /29 yang dimana subnet mask 255, 255, 255 dan .248 sama dengan lantai 1. Selanjutnya pada lantai 3 yaitu 192.168.30.0 dengan jumlah PC 6, alokasi IP yang digunakan itu 16 atau sama dengan 14 host yang akan saya gunakan. Kemudian di sini itu menggunakan prefix 28 yang dimana prefix 28 itu 255, 255, 240. Di sini ada 4 nolnya. Kemudian di sini 2/4 dikurang 2 sama dengan 16. Nah, sekarang kita lanjut pada konfigurasi pada IP-nya. Di sini kita masuk pada tool Cisco Packet Tracer. Di sini sudah di lantai 1 ini terdiri dari 3 PC yang dimana PC CS2, PC CS, dan PC Director. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address-nya. Kita klik PC-nya. Kita ke config, ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP address sesuai dengan konfigurasi dengan teknik VLSM yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita ketikkan 192.168.
10.2. Kemudian subnet mask yang kita gunakan itu karena di soal menggunakan slash 29, jadi kita gunakan 248. Nah, kemudian default gateway-nya kita pakai 192.168.10.1. Kemudian karena nanti kita akan menggunakan di sini DNS server, jadi kita buat di sini DNS servernya 192.168.13.10.2. Kemudian kita close, lanjut ke CS, desktop, IP configuration, IP address-nya itu 10.3. Kita lakukan ke semua PC, seperti pada PC sebelumnya. Dengan default gateway-nya 10.1. Kemudian DNS servernya sama juga, yaitu 192.13.10.2. Kita close PC selanjutnya. DNS server yang kita gunakan 192.13.10.2. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita ke router lantai 2 di device. Kita ke desktop. Sesuai dengan teknik VLSM yang kita lakukan sebelumnya, di situ kita di sini ketikkan 192.168.20.1. Kita mulai dari 1. Di sini 20 signal, berarti sini 1. Subnet mask yang kita gunakan yaitu slash 29 juga 248. Kemudian default gateway-nya 192.168.20.9. DNS servernya 192.10.2. Kemudian kita close. Kemudian di marketing 192.168.20.11. Subnet mask 48. Default gateway-nya 192.168.20.9. Kemudian DNS servernya itu kita close. Selanjutnya kita ke router lantai 3. Di sini kita klik HRD. Di sini kita mulai dari 192.168.30 di 18, kita mulai dari 18. Subnet mask-nya itu kita pakai yang slash 28, jadi 240. Kemudian default gateway-nya 192.168.30.17. DNS servernya sama, host. Kemudian ini lakukan ke semua PC dan laptop. Close.
192.168.30.23, subnet mask 40 kami slash 28, kemudian di sini default gateway-nya 192.168.30.17. Di sini kita gunakan ya berpatokan dari konfigurasi dengan teknik VLSM tadi. Oke. Selanjutnya kita ke DNS server. Kita klik DNS-nya, kemudian ke desktop, kita ke IP configuration, kita ketikkan IP address-nya 112.13.10.2. Kemudian subnet mask, di sini kita pakai yang slash 28. Di sini slash 28 DNS dan FTP. (112.13.10.2), kemudian di sini 255, kemudian default gateway-nya 112.13.10.1. Kemudian kita ke service, kemudian kita ke DNS, kita on-kan, kita tulis nama kita, yeranavisi.com. Kemudian kita ketikkan address-nya 112.13.10.2. Kemudian kita on-kan sudah, kemudian kita add. Nah, di sini sudah ada. Kita close. Selanjutnya kita ke FTP server. Kita ke desktop, kita ke IP configuration, masukkan IP address-nya 112.13.10.3. Subnet mask juga menggunakan slash 28. Kemudian default gateway-nya 112.13.10.1. Kita ke service, kemudian kita cari FTP, kita ketikkan luas.jarcom pada username, kemudian password tcom-e. Selanjutnya kita centang pada write, read, delete, rename, dan list. Kemudian kita add. Di sini sudah muncul, kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router tiap lantai dan gedung. Kita ke lantai 1. Kemudian di sini kita cek dulu. Kita ke config, fast ethernet 0-nya kita ketikkan 192.168.10.1. Subnet mask itu 248 yang slash 29. Kemudian kita on-kan, karena di sini juga dia terhubung ke router gedung. Di sini tuh kita ke fast ethernet 10. Kita ketikkan itu 172.10.10.2. Di sini juga 255.248. Kemudian kita on-kan. Selanjutnya kita close. Lanjut ke lantai 2. Config fast ethernet 0-nya itu 192.168.20.9. Subnet mask-nya 48. On-kan. Kemudian yang terhubung ke router gedung itu 10 juga. 172.10.20.2. Di sini untuk menghubungkannya ke router. Kemudian subnet mask-nya 255.255.248. Kita on-kan. Plus. Selanjutnya kita ke router lantai 3. Di sini kita ke config 0. IP konfigurasinya itu 192.168.30.17. Di sini itu default gateway-nya, yang gateway tadi. Ini yang ke gateway. Kemudian di sini itu slash 28, yaitu 40. Kemudian kita on-kan.
Kemudian di fase Ethernet 10 itu 172.10.30.2 255 248. Kemudian kita on-kan, kita close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router di gedung. Kita ke config. Di sini kita lihat yang terhubung ke lantai 3. Jadi pas Ethernet 0 itu 172.10.30.1. Subnet masknya 255.255.248. Kemudian kita on kan di fase Ethernet 10. Itu yang terhubung ke lantai 2 172.10.21. Subnet mask 248 kita on kan. Kemudian ke 20 ini yang terhubung ke lantai 2 itu 172.10.10.48 kita on kan. Kemudian yang 30 nya itu yang terhubung ke gateway untuk fase Ethernet 30 itu 112.13.10.1. Subnet masknya 255.240. Kita on kan. Oke, kita close. Nah, di sini kita lihat yang tadinya warna merah sekarang sudah berubah menjadi warna biru. Warna selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dengan routing dinamis, yaitu dengan RIP version 2. Kita ke router lantai 1, klik CLI, kemudian kita ketikkan router RIP version 2. Di sini kita bisa lihat, kita ke RIP, di sini sudah version 2, berarti kalau kita lanjut di sini kita ketikkan network 192.168.110.0, kemudian network 172.10.10.0. Kita close. Kemudian kita ke router lantai 2, sama langkah-langkahnya, kita ketikkan router RIP version 2. Kemudian ini kita akan masukkan network yang terhubung ke router, network 192.168.20.0. Kemudian network 172.10.20.0. Kemudian ke lantai 3, router RIP version 2. Network 192.168.30.0. Kemudian network 172.10.30.0. Kemudian kita close. Kita ke router gedung, CLI, router RIP version 2.
Ini kita inputkan networknya yang terhubung ke gateway. Network 112 13.10.0. Kemudian yang terhubung ke lantai 1, network 172 10.10.0. Kemudian yang terhubung ke lantai 2, 17 network 172 10.20.0. Kemudian yang terhubung ke lantai 3, network 172 10.30.0. Kemudian selanjutnya kita ping ke user lain di setiap lantai. Kita ping dari PC Director lantai 1 ke PC Marketing lantai 2, sukses. Kemudian PC Marketing lantai 2 ke HRD lantai 3, sukses. Kemudian PC HRD lantai 3 ke PC Director lantai 1, sukses. Lalu kita lakukan akses ke web browser yang telah kita konfigurasi sebelumnya pada DNS server. Misalnya kita ke lantai 3 laptop sekretaris, masuk ke web browser, ketikkan nama yang telah kita input sebelumnya. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita ke lantai 2 PC Marketing. Kita ke command prompt. Di sini sudah saya ping era.com. Di sini juga sudah di reply. Karena di sini sudah muncul reply, berarti sudah selesai masuk ke web browser. Kemudian kita ke lantai 1 di CS, ke web browser, ketikkan era.com. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya, PC HRD di lantai 3 mengupload file ke FTP server. Kita klik HRD lantai 3, kita ke desktop, text editor, kita masukkan teks sederhana, misalnya uas.com, kemudian kita save, jaringan komputer.txt. Kemudian kita close, kita ke command prompt, kita ketikkan FTP 112.13.10.3. Kita masukkan username yang telah kita inputkan sebelumnya, yaitu uas.com, password. Kemudian setelah itu kita dir untuk melihat apakah sudah ada file di directory. Nah, di sini terdapat 32 file. Kita quit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan kembali dir. Di sini sudah ada file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu jaringan komputer.txt. Selanjutnya kita ketikkan FTP 112.13.10.3. Kita enter. Nah, kalau sudah seperti itu, selanjutnya kita akan mengupload file yang telah kita buat dengan mengetik put spasi file yang telah kita buat, yaitu jaringan komputer
.txt. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada transfer complete. Setelah itu, untuk mengeceknya, kita cek dengan ketik dir. Di sini sudah menjadi 33. Ini adalah file yang telah kita upload 18 byte. Nah, selanjutnya kita close. Untuk mengunduh file yang telah kita buat pada PC HRD dengan menggunakan PC Div Marketing di lantai 2. Kita klik Div Marketing, kemudian desktop, command prompt, ketikkan ftp 112.13.10.3, enter, /com -e. Kita dir. Di sini sudah 33, yang tadinya 32 menjadi 33. Di sini jaringan komputer.txt yang telah kita upload sebelumnya. Selanjutnya, untuk mengunduh, kita ketikkan get spasi jaringan komputer.txt. Nah, di sini sudah kita download selama kurang lebih 0,074 second, 243 byte per second. Selanjutnya kita quit. Kita cek dir. Nah, di sini sudah ada file yang telah kita unduh. Jaringan komputer.txt. Baik, demikian simulasi saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pensimulasian saya. Sekian dan terima kasih.